Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan kabarkan tentang berita perkembangan seleksi P3K Guru di tahun 2021 terkait dengan afirmasi usia dan juga masa kerja. Tentunya yang ditunggu-tunggu oleh guru honorer ya. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saya bawakan berita bersumber dari jpnn.com. Komisi 10 DPR minta 300.000 formasi P3K Guru 2021 harus terisi pakai afirmasi usia dan masa kerja. Itu adalah judul dari berita di jpn.com yang mengulas atau memberitakan tentang Komisi 10 yang kita kenal sebagai komisi yang secara konsisten ya membela ataupun mendukung pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2021 ini. Kami akan bacakan. Jakarta, jelang pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 1, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda kembali mengingatkan Nadiem Makarim akan janjinya. Janji yang diucapkan Nadiem dalam rapat kerja Komisi 10 dengan Mendikbudristek pada tanggal 23 September diperkuat dengan 6 kesepakatan kedua belah pihak. Kami ingatkan Mas Nadiem untuk merealisasikan apa yang sudah diputuskan dalam Raker 23 September. Pesannya sudah sangat jelas, kata Saiful Huda kepada jpnn.com Minggu tanggal 3 bulan Oktober. Dengan peningkatan afirmasi kompetensi teknis, politikus Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu optimistis akan banyak guru honorer yang lulus pada seleksi P3K Guru di tahun 2021. Dengan demikian, keinginan pemerintah untuk merekrut 1 juta guru P3K bukan sekedar janji. Saiful meminta Nadiem menunjukkan goodwill bahwa pemerintah memang berpihak kepada guru honorer. Salah satunya mengisi penuh formasi P3K Guru 2021 yang ada pelamarnya. Kami minta 300.000 formasi P3K Guru 2021 terisi, jangan sampai kosong, tegasnya. Agar 300.000 formasi itu terisi, Komisi 10 sudah memberikan solusinya dengan meminta peningkatan afirmasi kompetensi teknis yang didasarkan pada usia, masa kerja, kemudian kondisi daerah dan guru difabel. Nah, ini adalah permintaan dari Komisi 10 yang meminta bahwa formasi yang terisi itu jangan sampai kosong, artinya yang ada formasinya itu bisa diangkat menjadi P3K ya. Kemudian di halaman berikutnya, dalam Raker 23 September, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan terdapat 506.247 usulan formasi dari 1 juta guru 1 juta formasi yang terbuka untuk perekrutan guru P3K. Dari 506.247 formasi, hanya 326.476 formasi yang ada pelamarnya, dengan total pendaftar yang terintegrasi sebanyak 925.637 orang. Dengan begitu, sebanyak 179.771 formasi kosong atau tidak ada pelamarnya. Hingga hari pelaksanaan seleksi hanya ada 586.943 guru yang hadir untuk mengikuti ujian. Sebanyak 22.011 dari total peserta yang tidak hadir semuanya diizinkan untuk mengikuti ujian susulan. 1,5% peserta atau 9.279 orang yang tidak hadir tanpa alasan pun tetap akan diikutsertakan pada ujian seleksi tahap yang kedua, kata Mendikbud Bapak Nadiem Anwar Makarim ya. Nah, ini informasi dari jpnn.com. Komisi 10 yang meminta agar formasi yang ada pelamarnya itu harus bisa masuk semuanya ya di seleksi P3K Guru di tahun 2021 ini.
Nah, ini merupakan berita yang cukup menggembirakan ya ketika nanti diakomodir oleh Kemendikbudristek, tentunya dengan persyaratan atau dengan jalan yang menambahkan afirmasi berupa masa kerja, kemudian umur dan juga daerah tadi ya, dan guru difabel. Kemudian untuk informasi yang kedua, masih dari jbnn.com ya, Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Bondowoso Jufri meminta pemerintah memberikan tambahan afirmasi untuk masa kerja ya. Hal ini dilakukan menyusul akan adanya afirmasi baru untuk peserta tes P3 guru tahap yang pertama. Menurut Jufri, pemerintah harus melihat masa kerja paling lama yaitu guru honorer K2. Masa pengabdiannya minimal 16 tahun. Dia juga mengingatkan pemerintah bahwa usia honor K2 tidak semuanya di atas 50 tahun. Masih cukup banyak yang usianya di bawah 50 tahun tetapi masa pengabdiannya di atas 16 tahun, kata Jufri kepada jpnn.com hari Sabtu ya, tanggal 2 bulan Oktober. Dia juga mengingatkan semangat penundaan pengumuman seleksi P3 guru tahap 1 ini karena untuk mendapatkan afirmasi tambahan untuk nilai kompetensi teknis. Hal itu sudah disepakati pemerintah dengan Komisi 10 DPR RI pada rapat kerja 23 September. Afirmasi tersebut harus berdasarkan usia, lama pengabdian atau masa kerja, kemudian penyandang disabilitas dan daerah tertentu atau daerah 3T, pasca bencana dan konflik. Ini adalah semangat penundaan pengumuman tahap yang pertama akan adanya afirmasi-afirmasi tersebut. Menurut Jufri, tidak adil apabila pemerintah hanya memberikan afirmasi tambah hanya kepada honorer yang berusia 50 tahun ke atas, minimal masa kerja 3 tahun dan masuk dalam Dapodik. Ini tidak adil, artinya masa kerja kami yang lebih dari 30 tahun malah tidak dihargai hanya karena usia kami di bawah 50 tahun, tutur Jufri. Dia melanjutkan, harusnya BKN selaku Ketua Panselnas lebih bijak menyikapi afirmasi sesuai masa kerja. Contohnya ada honorer yang usia 51 tahun tetapi baru mengabdi 4 tahun dan masuk Dapodik, bandingkan dengan yang usia 48 tahun akan tetapi sudah mengabdi 16 tahun dan sudah masuk Dapodik. Maka yang akan mendapat afirmasi tambah sesuai simulasi adalah honorer yang usianya 50 tahun meskipun baru 4 tahun mengajar. Apakah simulasi perhitungan ini adil atau bijak? Cetusnya, Jufri mengusulkan masa kerja harus ada klasifikasinya, seperti 0 sampai 5 tahun mendapatkan 10%, masa kerja 6 sampai 10 tahun mendapatkan tambahan afirmasi 15% dan seterusnya ya. Nah, ini seperti di berita yang sebelumnya ya, tentang beredarnya afirmasi tambah berdasarkan masa kerja walaupun BKN walaupun BKN melakukan klarifikasi bahwa itu bukan bersumber dari BKN ya. Nah, kemudian di halaman berikutnya ya, Jufri meminta pemerintah menambah persentase afirmasi yang sudah ada dalam pasal 28 Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, ini adalah tuntutan dari honorer ya. Usia 35 tahun awalnya 15 menjadi 30, disabilitas awalnya 10 menjadi 20, honorer K2 dari 10% menjadi 20%. Nah, ini adalah dua berita terkait dengan perkembangan terbaru ya tentang seleksi ASN di tahun 2021 khususnya untuk jabatan fungsional guru. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Semoga nanti honorer bisa diakomodir oleh pemerintah sehingga bisa menjadi ASN di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.